Perjalanan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia telah memakan beberapa korban. Setidaknya sejumlah pelatih dipecat atau mundur karena dianggap gagal saat melawan Indonesia di bawah racikan sang manajer asal Korea Selatan. PSSI pun segera memberikan perpanjangan kontrak kepada Sintayong sampai tahun 2027. Kini sang pelatih asal Korea Selatan bersiap menghadapi lawan-lawan tangguh demi mewujudkan nazarnya membawa timnas ke Piala Dunia. Lalu, akankah korban-korban baru berjatuhan? Adakah pelatih lawan yang akhirnya menyerah dan mundur saat sudah menghadapi timnas Indonesia? Kami coba rangkum semuanya berikut ini. Nazar Sintayong bawa timnas ke Piala Dunia. Berbagai perlakuan baik pemerintah maupun masyarakat tanah air kepada Sintayong telah menjadikan Indonesia sebagai rumah yang nyaman bagi sang pelatih asal Korea Selatan. Sudah lebih dari 4 tahun melatih timnas, Indonesia seperti rumah kedua bagi mantan pemain Seongnam itu. Selama itu pula, sudah banyak laga dilewati Sintayong bersama timnas Indonesia. Jika dulu Sintayong sempat menerima cacian dan respon kurang hangat saat gagal menukangi timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018, kini Sintayong tentu tak akan melupakan besarnya kepercayaan fans Indonesia yang begitu yakin bahwa proses tak akan mengkhianati hasil. Satu demi satu, perlahan namun pasti, ketegasan Sintayong di lapangan, taktik dan strategi yang penuh intrik telah mengantarkan timnas Indonesia begitu disegani para lawannya. Apalagi kini skuad Garuda dinilai sudah naik level di tingkat Asia dan dunia. Dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan, IS Plus, Sintayong bernazar jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka ia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk tinggal di Indonesia. Sang manajer menambahkan bahwa tinggal di Indonesia sangatlah menyenangkan. Saya sangat suka tinggal di Indonesia. Yang mengejutkan adalah ketika pertandingan selesai, Anda seharusnya memanggil nama-nama pemain yang tampil bagus. Tapi semua fans hanya memanggil nama saya. Sungguh menakjubkan, bahkan bagi saya untuk melihatnya, ungkap Sintayong kepada IS Plus. Deretan pemecatan pelatih di era Sintayong. Sebagai gambaran, dalam kurun waktu 4 tahun saja, Sintayong telah banyak memberikan pengaruhnya di berbagai tingkat usia dan jenjang kompetisi. Seperti pada debut kejuaraan ASEAN pertamanya, yaitu Piala AFF Senior 2020. Dua orang pelatih timnas tetangga sampai dipecat dan mengundurkan diri gara-gara kekalahannya atas timnas Indonesia. Nama pertama yang tentu diingat adalah mantan pelatih timnas Malaysia, Tan Cheng Ho. Saat itu derby Asia Tenggara mempertemukan Indonesia versus Malaysia di babak grup Piala AFF 2020. Setelah susah payah Malaysia mencetak 1 gol, namun justru selanjutnya mereka kalang kabut dan kalah dengan skor memalukan 4-1 atas Indonesia. Tan Cheng Ho yang shock dengan hasil itu kemudian memutuskan kerjasama dengan FA Malaysia pada akhir 2021 yang sekaligus membuat laga menghadapi timnas Indonesia menjadi laga terakhir baginya sebagai pelatih Harimau Malaya. Nasib serupa juga dialami mantan pelatih timnas Singapura, Tatsuma Yoshida. Bertemu dalam 2 leg di semifinal menghadapi tim asuh Sintayong. Laga itu berakhir begitu menyakitkan. Pada leg pertama, hasil 1-1 mewarnai kedua tim. Namun sayang, Tatsuma Yoshida sepertinya belum levelnya Sintayong. Tim Garuda berhasil comeback dengan memenangkan pertandingan 4-2 atas sang tuan rumah yang sekaligus memberikan tekanan tersendiri bagi sang pelatih dari Jepang. Tatsuma Yoshida pun pada akhirnya mundur dari kursi kepelatihan Singapura. Tak kalah menyakitkan, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026,
Sintayong juga memakan satu korban tambahan. Dialah Graham Arnold, pelatih timnas Australia. Sang manajer memutuskan mundur dari kursi pelatih Australia usai bermain imbang 0-0 melawan Indonesia. Sangat jelas mengingat timnya adalah langganan Piala Dunia. Bertengger di peringkat 24, tapi gagal mencetak satupun gol di Stadion Gelora Bung Karno. Bagi publik sepak bola Australia, hasil imbang itu dinilai pertandingan terburuk mereka. Apalagi skuad Graham Arnold kala itu juga telah mengukir kekalahan 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri. Graham Arnold pun akhirnya mundur dan menandai laga terakhirnya di Gelora Bung Karno sebagai akhir yang menyedihkan. Menunggu korban baru di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada laga terdekat, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Cina dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini pun menjadi sangat penting mengingat dalam 3 laga awal, timnas Cina bahkan tak pernah meraih satupun poin. Lebih menyedihkan karena saat ini mereka menjadi tim juru kunci dalam klasemen sementara. Sebuah kondisi yang tentu tidak baik-baik saja. Sorotan tentu tertuju kepada sang pelatih, Branko Ivanovic. Menelan 3 kekalahan jelas pencapaian yang buruk. Apalagi Branko sebelumnya telah mengumbar janjinya membawa kembali kejayaan Cina lolos ke Piala Dunia 2002 silam. Jika sampai meraih hasil imbang atau justru kekalahan, maka bersiap Federasi Sepak Bola Cina tidak akan memberi kesempatan kepada sang pelatih asal Kroasia. Bagi Indonesia, menghadapi Cina adalah kesempatan meraih 3 poin. Setelah melewati laga penuh kecurangan menghadapi Bahrain, kini Sintayong harus benar-benar fokus menghadapi laga itu. Mengingat kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Lalu, akankah kecerdikan taktik Sintayong kembali memakan korban pemecatan pelatih dari lawan? Biar waktu yang membuktikannya.